Karena biar bagaimanapun anak-anak mempunyai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ini harus langsung begini, harus begini semua, harus tidak bisa. Jadi kita harus mencari celah. Kira-kira kapan ini, anaknya sifatnya seperti ini, wah kita bisa masukannya kayak apa. Jadi kita tidak bisa langsung, jadi lihat dulu kondisinya. Kalau memang sudah tepat, sudah cocok, sudah sesuai, nah baru kita masuk ke situ. Alhamdulillah, berkat sahabat yatim, anak-anak ini terayumi. Anak-anak terayumi ketika mereka, ya tadi, lebih ganteng, kan yang Abi asuh putra-putranya. Itu setiap bulan harus potong rambut. Jadi lebih ganteng, lebih bersih. Harapan kami yang lebih utama itu ya, saya sering fokuskan, sering pesankan sama anak-anak, kalian ini tidak bakal selamanya tinggal di sini. Mungkin selama masih di sekolah mungkin masih di sini. Kalau sudah lepas atau misalkan SMA atau kuliah, mungkin kalian pindah keluar, bahkan nanti kembali ke masyarakat gitu. Jadi tolong kalian apa yang ada di sini tuh maksimalkan, dengarkan baik-baik pitutur atau kata-kata nasihat Abi Umi gitu. Walaupun misalkan tidak langsung dilaksanakan, tidak langsung kita praktekkan, minimal ya itu kalian tahu. Karena suatu saat kalian tidak bakal di sini, pasti akan terjun di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Rais Ndut. Kalau nggak di mana lagi, pasti adanya di Bincang Sahabat. Dan kali ini saya sudah mempunyai dua narasumber yang saat ini menjabat sebagai ketua asrama. Nah, tapi asramanya nggak di sini. Asramanya ada di provinsi-provinsi yang saya juga nggak pernah tahu di mana tempatnya gitu. Nah, kali ini sudah ada orangnya. Yuk kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi-abi. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sebelumnya wabarakatuh. kita perkenalan dulu ya. Dari Abi yang ini dulu nih, yang pakai kacamata. Silakan, Bi. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarifuddin itu dia. Nama saya itu yang pemberian orang tua. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi kepas atau kepala asrama di salah satu yayasan, yaitu Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, yang tepatnya alamatnya di Asrama Selamat Riyadi Samarinda. Alhamdulillah, dan saya juga merasa senang bisa bertemu dengan Mas siapa tadi, Rais. Mas Raisnya. Bukan Alhamdulillah. Amin Rais ya, Pak. Abi. Rais. Ya mudah-mudahan Mas Rais sehat Amin. dan sukses terus semuanya. Amin. Ya, langsung ya, Pak. Abi langsung ke Abi ini satu ini kata nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Armianur, menjabat sebagai kepala asrama. Senang sekali bisa bertemu di Bincang Sahabat, apalagi dengan Mas yang ganteng. Ya. Jadi Abi bertugas di asrama Banjarmasin, tetanggaan Tanah Borneo di Kalimantan Selatan. Kalau beliau kan dari Kaltim, Abi dari Kalsel. Oh, jadi sama beda ya, beda. Kaltim, Kalsel gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kal-kal juga. Oke. Bi, terima kasih udah perkenalan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Abi mengenai kegiatan Abi di asrama ini. Bi, gini Bi, Abi, saya cuma pengen tahu nih awalnya kok bisa Abi masuk ke Yayasan Sahabat Yatim ini dan juga langsung jadi ke kepala asrama. Awalnya ini gimana Bi? Awalnya? Saya dulu ya. Ya, Abi dulu deh. Awalnya kami bergabung ke Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, bahkan ya disuruh menjadi kepala asrama. Ya memang mungkin ini salah satu yang suratan Allah mengharuskan saya harus di sini gitu. Karena padahal kan sebelumnya saya belum mengetahui apa itu Yayasan Sahabat Yatim dan bagaimana gitu kan prospeknya. Itu hanya sekedar diperkenalkan atau ada ajakan dari seorang teman yang kebetulan teman itu beliau waktu itu menjabat sebagai seorang kepala asrama juga.
beliau memang mengajak saya gitu intinya untuk bergabung. Dan pada waktu itu saya tuh tidak begitu langsung menerima oke atau gimana. Saya mungkin apa itu ya sahabat yatim tuh gimana, terus kerjanya kayak apa, mengurus anak yatim. Cuma dalam benak saya mungkin kalau mengurus anak yatim itu mungkin ya bagaimana beratnya anak yatim, mungkin satu asrama paling enggak sekitar 20 atau sampai 30, bagaimana susahnya gitu. Padahal sebetulnya saya juga ya basic saya dari mulai muda ya bergabung dengan anak gitu, anak-anak gitu, anak-anak pengajian, anak-anak kami, anak didik kami. Tapi kalau untuk jadi kepala asrama itu tidak ada sedikit pun terbesit untuk ke situ gitu. Cuma sekedar ajakan itu pun tidak kami langsung terima gitu. Mungkin itu yang bisa kami ya kan. Dan pertama juga itu bahkan saya melemparkan kepada teman saya gitu kan, karena lihat kondisi teman saya yang seperti itu miris juga. Barangkali mungkin kalau dia menjadi kepala asrama ya tidak seperti itu, mungkin ada sedikit gitu untuk dia ekonomi mungkin bisa menunjang gitu. Cuma ya orang tersebut saya tawarin tidak mau juga, tidak mau ya saya sudah. Nah saya yang karena itu udah tahu ya, jadi saya juga ya tidak berkeinginan, tidak berkehendak untuk langsung menerima gitu kan. Apalagi kalau ketika masuk itu bilangnya harus ada apa syaratnya, persyaratan. Nah, saya paling terus terang aja paling malas apalagi bikin permohonan untuk melamar masuk ke sini atau suatu perusahaan, paling malas begitu. Jadi saya intinya ya udah enggak mau gitu aja. Cuma di samping itu ada uminya yang waktu itu ya coba aja deh dulu gitu kan, siapa tahu ada apa, mungkin kalau bisa merubah itu kan ya kita harus hijrah, barangkali toh di sana tuh ada suatu kecocokan gitu kan. Kalau memang cocok ya lanjutan, kalau memang enggak ya sudah kita kembali aja gitu. Abi Sarp awalnya jadi guru atau apa? Enggak sih, cuma kami di sewaktu masih muda itu ya aktif gitu, aktif dalam di pengajian, majelis taklim gitu. Jadi enggak lepas dari kayaknya sih dunia anak sebetulnya sudah menjadi dunia kami gitu kan. Jadi udah hafal, jadi sudah biasa gitu. Biasa ketemu anak-anak ya. Cuma kalau anak yatim nih, mengurus anak yatim ini, nah ini gitu. Yang baru, yang pertama kali ini. Pertama ini gitu. Berapa udah berapa tahun Abi di sini? Di yayasan ini kan kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya, luar biasa. sudah berjalan. Nah kalau Abi ini yang datang nih, gimana Abi? Benang merah ketemunya dengan sahabat yatim ini. Perkenalannya dari Duta Gerai. Duta Gerai ini kebetulan ponakan Abi. Nah kebetulan dari Duta Gerai ini kita ditawarin untuk jadi kepala asrama. Nah beberapa kali ditawarkan itu kita nggak respon, santai aja. Memang kan nggak terlalu kenal juga dengan sahabat yatim. Karena beberapa kali ya coba kita cari tahu sahabat yatim ini kan gimana, asramanya di mana. Sama halnya ketika kita mau kenal dengan cewek kan. Ini dia yang saya suka nih. Iya. Rumahnya di mana, bapaknya siapa, ini gitu. Gak sembarang kasih cincin kan. Iya, benar. Nah, terus ada waktu kita jalan-jalan ke asrama. Nah, dari sana ketemulah sama anak-anak, sama abinya yang jaga di sana, cerita-cerita kan bagaimana sahabat. Dari situ ada rasa ingin ikut berpartisipasi dengan sahabat yatim. Jadilah kita bergabung di sahabat yatim akhirnya. Tapi awalnya Abi bekerja atau usaha Abi? Awalnya juga di dunia pendidikan sebenarnya. Di guru mungkin. Guru iya, cuma ngajar anak-anak juga. Jadi udah biasa ya. Dia biasa ketemu anak-anak. Ya, SD, Alhamdullah. SMP waktu itu. Yang di bawahnya. Ajarnya? SD. Sama kayak saya. Saya juga sama, biasanya saya di guru. Saya cuma guru main prosotan saya mah. Teman-teman saya pernah ketawa gitu. Beneran ini bukan bohong-bohongan, beneran saya juga basicnya juga sama di guru. Saya di guru SD, cuman saya orang nggak pada ngira kalau saya ini guru, padahal mah saya guru. Ya, gue tadi mungkin guru main prosotan. Gratis ya. Ya. Ya Allah. Jadi saya mau tanya Bi, berapa banyak yang sekarang ya anak-anak yang ada di asrama itu Bi?
Kalau di Banjarmasin sekarang, dulu ada 9, 9. sekarang 7 orang ya, 7 orang. Kok bisa berkurang? Iya. Anaknya udah ada yang keluar kah? Dulu anak Abi kan, ada satu perempuan, karena Abi di Putra, lo dipindahkan ke Putri, berkurang. Kemudian satunya lagi, ini ceritanya unik. Anaknya ini orang Banjarmasin, ibunya kerja di Jakarta. Nah, lama nggak ketemu. Akhirnya ibunya minta, bisa nggak Bi ini dimutasi ke daerah Jakarta. Alhamdulillah dari pusat kan mengabulkan karena minta permintaan orang tuanya. Memang nggak pernah ketemu selama 3 tahun lebih. Iya. Satu orang ini Akhirnya dimutasi ke Jakarta. Supaya lebih dekat sama orang tuanya. Betul. Gitu ya. Jadi sekarang tinggal 7 orang. Sekarang tinggal 7. Itu semuanya ada yang SMP, SD, SMA? Ada yang SD, ada yang SMP, sekarang ada yang SMK 1. Udah baru masuk nih kelas 1 ini. Iya, kelas 1 SMK tahun ini. Kalau Abi gimana, Bi? Di tempat Abi ada berapa orang anak-anak? Kalau di asrama kami Selamat Riyadi pertama masuk itu kalau tidak salah itu 7 orang itu anaknya. Tapi sampai sekarang itu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, yang masuk. Sampai akhirnya ya sekarang yang ada sekarang ini cuma 5 anak aja. Itu keluar kabur apa? Ya macam-macam lah. Ya, ada yang memang sudah hendak apa namanya? Sudah tidak bisa mengikuti aturan yang ada di asrama, jadi tidak patuh lagi ya. Dan juga tingkah laku yang memang ya kayaknya sih tidak bagus lah. Apalagi dia dicontohkan pada teman-temannya yang lain. Jadi daripada rusak semua lebih baik satu aja yang rusak dikeluarkan, itu aja penyakitnya. Jadi karena mungkin kayak ikut-ikutan dari Nah teman-teman itu yang lain. pengaruh-pengaruh itu memang, dan itu memang katanya sih dari Kepasnya yang dulu memang ada bibit atau cikal bakal itu memang sudah ada itu memang. Jadi waktu begitu saya masuk ke situ memang masih ada bekas korban apa itu ya ya kejadian-kejadian asusila begitu. Jadi tinggal 2 waktu itu yang ada tuh tinggal 2, jadi mungkin tapi bilangnya cuma itu yang 2 itu sudah agak mendingan, jadi tidak terlalu parah gitu. Tapi kan memang kondisi setiap anak itu kan ya ketika masuk situ memang kan berbeda-beda ya. Betul. Mungkin karena ada yang ditinggal sama orang tuanya, atau mungkin karena memang orang tuanya ada yang meninggal. Tapi di tempat Abi nih ya, di tempat Abi begitu juga atau gimana? Memang latar belakang anak itu berbeda-beda yang masuk itu. Ada yang memang orang tuanya meninggal, jadi anaknya banyak. Nah, terus akhirnya masuk asrama. Ya kebanyakan itu sih. Kebanyakan gitu. Kebanyakan itu. Jadi tapi masih di wilayah-wilayah yang Abi dari sekitar asrama itu yang diambil gitu, atau mungkin ada dari yang lain dari luar ada gitu? yang dari Kalteng itu Kalimantan Tengah. Jadi tetanggaan provinsi. Nah, itu ada satu yang dari Kalteng. Itu yang paling jauh. Itu yang dari paling jauh. Palangkaraya. Itu awalnya bisa ketemu gitu gimana Bi itu? Itu Ada yang membawa atau gimana? Kebetulan keluarganya ada yang di Kalsel. Nah, keluarga ini yang bawa ada sahabat yatim yang di Kalsel ini bilang ke orang tuanya yang di Kalteng. Akhirnya dibawalah si anak ini setelah mulai beberapa proses. Jadi agak jauh juga ya. Tapi kalau Abi mah nih yang ini semuanya di situ juga, semuanya anak-anak musim juga? Enggak juga. Enggak juga. Yang daerah sekitar situ mungkin sekitar 1 atau 3 orang aja. Yang lainnya ya mulai Balikpapan. Jadi tidak semua Samarinda, Balikpapan, Penajam. Itu aja kayaknya. Oh, dari situ. Bi, sebagai seorang kepala asrama, pasti kan Abi tertantang. Ada tantangan-tantangan tersendiri ketika menjadi seorang kepala asrama. Kira-kira nih, gitu. Tantangan apa saat menjadi seorang Saya kepala asrama? Oh iya, Abi tuh kayaknya tantangan lebih banyak ini. Jadi seperti yang ceritakan Abi dari awal, kan begitu datang ke asrama, kalau ngajar anak-anak seperti di TPA, anak-anaknya banyak, itu udah biasa kan. Nah kemudian
begitu ngajar anak-anak yang full di asrama, artinya kita makan di situ, tidur di situ. Nah ini baru ini. Nah itu yang membuat kita menjadi semangat. Oh ini anak ini bisa gak anak ini menjadi lebih baik dengan bantuan kita. Mudah-mudahan dengan adanya itu kita bermanfaat untuk mereka. Gitu. Tapi kan masih banyak, maksudnya gini, anak-anak di situ kan mempunyai karakter beda-beda. Beda, betul. Ada nggak yang membuat Abi tuh jadi gara-gara ada ulah satu orang jadi Abi nggak kerasan gitu? Ada nggak yang seperti itu? Kalau nggak kerasan, enggak sih sebenarnya. Kalau dari Abi ya, nggak kerasan enggak. Kalau yang membuat heboh apa segala macam itu jelas luar biasa. Nah di situ tantangannya sebenarnya. Kalau kita ngajar, begitu ngajar pulang, udah ya. Nah ini anak-anak yang 24 jam di tempat kita dengan karakter yang berbeda-beda, itu luar biasa. Nakalnya iya, apa hebohnya iya, mau itu. Pokoknya itu tuh buat pertanyaan saya ntar itu. Tapi kita kemarin lebih nih. Nah kalau Abi nih gimana tantangannya gimana Bi? Kalau tantangan Abi ketika menjadi seorang kepala asrama. Pokoknya yang ini ntar buat saya pertanyaan buat saya ntar. Kalau saya sih begitu masuk ke situ memang menjadi tantangan saya. Ada perasaan kaget juga ya. Karena ya itu seperti saya jelaskan tadi dari awal, saya itu tidak sebentar aja sih sama anak gitu ya, sudah menjadi dunia saya. Lah begitu masuk memang ini menjadi tantangan saya. Wah ini kok anak ini kok kenapa ini lain seperti ini? Kayaknya selama saya bergabung atau berkecimpung dengan dunia anak itu kok baru kali ini kok menemukan anak kok seperti ini gitu. Saya juga merasa heran apa memang karena waktunya fokus sampai 24 jam. Karena kalau biasa kan dulu kan paling waktu belajar aja. Ada jam-jamnya gitu. Tapi kalau sekarang jadi penuh gitu loh. Ini yang mengakibatkan saya itu kok ada seperti ini ya anak yang wah rasanya menjadi tantangan kok jadi rasanya harus memerlukan kesabaran, memang ketelatenan gitu. Nah, tidak bisa seperti yang kalau kita mendidik anak secara instan apalagi kan. Yang mulai ini nyata-nyata ini susah ini kayak bilang ini. Makanya itu ya ini mungkin jadi tantangan saya. Tapi di situ itu tidak ada rasa minder atau saya tidak betah. Nah itu. Justru setelah masuk situ malah saya ini gimana cara ini gimana posisinya terus kayak apa sih jalannya untuk membawa anak seperti ini karena karakter yang berbeda gitu kan. Jadi saya tuh malah berpikir gitu. Jadi enggak ada gimana saya enggak betah. Padahal tadinya kan saya enggak ada cita-cita, enggak ada keinginan untuk masuk situ. Tapi setelah masuk ini enggak ada sedikit pun berbisik untuk keluar untuk meninggalkan. Malah kan saya jadi penasaran begitu. Itu yang menjadi tantangan saya itu. Padahal ya udah kalau banyak masalah bikin jengkel atau bikin ini sebetulnya sudah ada itu. Tetapi ya itu yang bikin saya kok kenapa ini seperti ini. Itu. Oh, luar biasa. Tapi marah pernah kan, Bi? Abi pernah juga? Abi pernah marah? Kalau marah kan manusiawi lah marah. Momen paling buat Abi marah sama anak-anak gitu, momen kayak gimana? Pernah kejadian apa kira-kira Bi ini coba? Sampai Abi tuh marah sama anak. Jadi gini, pernah satu kali anak-anak itu kan pergi ke masjid. Pergi ke masjid ini kebetulan posisi masjid itu nyebrang jalan. Nah, waktu pertama berangkat itu kebetulan ada ya orang kita lah yang kebetulan pakai mobil kan. Pakai mobil terus berangkatnya sampai ke masjid sama anak-anak nih, sama anak-anak. Itu sampai ke sana. Nah, pulangnya anak-anak ini jalan sendiri-sendiri. Ah, ini Bi. Pulangnya jalan sendiri-sendiri. Nah, padahal yang dilalui itu jalan raya yang luar biasa. Di situ ada anak 2 yang kelas 1. 2 orang yang kelas 1. Aduh, begitu sampai Abi kan naik sepeda motor. Pulang, oh anak-anak udah pulang belum nih? Begitu sampai di parkiran nggak ada nih. Terus pulang sampai ke asrama, oh kok nggak ada?
Oh ternyata baru pulang. Jalan kaki dengan jalan nyebrang itu. Nah anak yang 2 ini ditinggalin. Jalan sendiri, nyebrang dengan mobil, sepeda motor. Nah itu Itu yang bikin parah nih. luar biasa ya. Kan nyawa taruhan. Ya, waduh, luar biasa kok itu. Bener nyawa. Nah kalau Abi nih, pasti ada yang lain nih. Pasti. Pernah saya terjadi waktu itu memang ada anak mukim memang itu sudah ya lama itu yang tadi bawaan tadi itu ya yang ada amanah tadi itu orang 2 itu. Memang itu sudah sifatnya yang memang lain, jadi dia mungkin merasa dia paling lama, mungkin dia merasa oh dia agak sedikit senior, padahal ya umurnya enggak sama-sama aja sih. Waktu itu pernah sih ada donatur yang ngasih apa macam kan biasa donatur ada ngasih pakaian, baju, sepatu waktu itu ya. Pernah dia dapat sepatu, padahal dia baru aja dibelikan sepatu. Nah ketika itu karena hari Minggu biasa ada kegiatan ekstrakurikuler bebas anak-anak kan main ke lapangan ke olahraga. Mau pinjam sepatu, dia udah punya satu anak itu udah punya, jadi mau pinjam sepatu sama itu, padahal itu sepatu dia sudah pakai sepatu, tapi sepatu yang dari donatur itu dia enggak boleh dipinjam sama temannya. Jadi tapi lah kenapa kamu enggak boleh, itu kan sama-sama kita sama-sama aja pakai aja, kalau teman-teman enggak punya ya kasihkan. Dia enggak mau, terus enggak mau sampai tingkahnya lakukannya macam-macam begitu kan, sampai ke lapangan pun dia disuruh kan sebelum pemanasan dulu kan warming up. Dia enggak mau, malah diem kayak sembelut. Waduh ini anak ini mau dimarahin mau kayak apa di dalam pinggir jalan raya ya kelihatan ya, saya tahan juga ya dengan pelan-pelan. Kamu ini mau kayak apa? Kamu mau terus di sini atau mau saya pulangkan? Diam deh. Kalau mau saya pulangkan, ayo tak tarikan, ayo kumpulkan bajumu, tasmu, ayo sekarang saya antarkan ke rumahmu. Tapi tidak mau lama-lama, tidak bisa, tidak mau. Padahal saya tahu itu, kayaknya itu kayak mau tidak terkontrol itu. Kalau sajanya uminya itu tidak melarang itu mungkin fisik saya. Tapi alhamdulillah ya karena saya di situ tempat umum, juga uminya juga itu nyenggolnya kok, tidak usah. Akhirnya ya alhamdulillah, akhirnya minta maaf saya enggak, saya sih pengen terus di sini. Dan memang itu kelebihannya anak itu biar dimarah pun kayak apa dia enggak mau diusir, suruh pulang pun dia enggak mau, saya mau di sini. Kayak kalau mau di sini ya kamu nurut jadi anak baik. Itu aja kayaknya satu aja itu. Satu orang yang itu paling satu kali itu aja yang bikin saya. Kalau lain-lain tuh masih bisa terkontrol lah, kalau itu hampir gitu kalau itu ya. Luar biasa. Berarti kan Bi selama Abi kan udah 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun Abi udah setahun lebih, berarti kan udah punya cara bagaimana mendidik anak-anak nih supaya bisa lebih mandiri, supaya bisa lebih disiplin. Bisa nggak kasih kita tips kira-kira bagaimana metodenya mendidik anak supaya lebih disiplin dan mandiri di asrama? Nah, Kembali saya ya. Iya dong. Ya. Balik ke Abi. Jadi gini, pengalaman Abi, hal pertama yang kita lakukan agar anak itu senang dulu dengan kita. Karena kan bagaimanapun omongan kita baiknya, kalau dia sudah nggak senang dengan kita, pasti nggak didengerin. Ya, pendekatan. Pendekatan ya. Pendekatan. Jadi anak itu kita buat senang dengan kita, ajak ngobrol, agar dia care dengan kita, care dengan kita. Nah setelah itu baru kita masukkan metode-metode yang mungkin ada untuk perbaikan dia dengan persuasif. Nah, kemudian setelah itu kan, setelah dia care dengan kita, apa yang kita omongkan mungkin dia dengar. Nah, setelah dia dengar, kita menerapkan disiplin tadi. Nah, disiplin itu pun nanti kita harus bimbing terus, dampingi terus. Karena anak-anak ini biasanya kalau kita omongin iya bi di depan kan, begitu hari ini dilaksanakan besok lain lagi. Iya. Nah begitu anak-anak. Jadi harus memang istiqomahnya itu dengan terus menerus membimbing berulang-ulang ya. Berulang-ulang.
Itu yang sering Abi lakukan di anak-anak. Kalau Abi gimana Bi? Selain itu tadi yang dilakukan Abi pendekatan dulu juga saya melihat apa itu kondisi atau sifat karakter si anak tersebut. Karena biar bagaimanapun anak-anak mempunyai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa ini harus langsung begini, harus begini semua, harus tidak bisa. Jadi kita harus mencari celah. Kira-kira kapan ini anaknya sifatnya seperti ini. Wah, kita bisa masukannya kayak apa. Jadi kita tidak bisa langsung. Jadi lihat dulu kondisinya. Kalau memang sudah tepat, sudah cocok, sudah sesuai, nah baru kita masuk ke situ. Kita tidak bisa memaksakan karena sifat anak ada yang cerdas, ada yang memang IQ-nya rendah gitu kan. Tidak bisa kita memaksakan ini harus apa sekian, harus tahu sekian. Jadi lihat kondisinya ini terutama itu. Dan yang lebih utama lagi tentunya kalau kita mengajak pada anak ya tentunya kita harus dimulai dari diri kita sendiri juga ya. Karena itu akan menjadi contoh. Jadi seperti yang dicontohkan Rasulullah kan seperti itu. Sebelum Rasulullah nyuruh kepada umatnya, beliau sendiri yang melaksanakan. Setelah melaksanakan baru beliau menganjurkan kepada umatnya seperti itu. Karena jadi nanti perintah atau anjuran ini akan terasa berbobot di anak. Oh, berarti ya ini Abi juga seperti itu. Jadi tidak sekedar nyuruh. Tapi kalau anak sekarang yang pintar gitu kan, nyuruh aja, Abinya enggak juga ya begini. Nah, itu kan jawaban orang anak pintar enggak berilmu kan seperti itu. Jadi semua ada cara-cara, ada trik-triknya gitu. Kita mencari celah lah. Ya. Benar-benar. Di mana kita masuk gitu. Bi, ini kan anak-anak kan semuanya pada sekolah ini Bi ya. Pernah nggak Abi melihat dari anak-anak ini ngerasa minder ketika di sekolah karena kan mereka kan anak-anak asrama. Pernah nggak Bi? Mereka curhat atau apa? Karena dia gua kan ini dari dari asrama, gua malu gitu atau pernah merasa mereka seperti itu? Abi ini kan tugasnya selain di asrama, juga komunikasinya dengan sekolah-sekolah mereka. Jadi sangat tahu betul sekolahnya itu, guru-gurunya juga. Bahkan WA dari gurunya kan ke kita selaku orang tua asuhnya. Dari pengalaman Abi dan beberapa hal yang Abi asuh, mereka tidak minder. Tidak minder. Kenapa? Karena dari awal ketika mereka masuk kita dampingi terus dan kita sampaikan, ini lupa ini anak kami dari asrama. Dan mereka menghadapi itu dengan lapang dada saja. Karena mereka melihat, oh ini meskipun hidup di asrama, tetapi ini didampingi Abi loh. Nah gitu. Jadi setiap kali masuk dan kegiatan undangan dari sekolah, kita selalu hadir bagi mereka. Jadi meskipun mereka tidak ada orang tuanya, tetapi kita yang sebagai orang tua. Jadi ngerasa diperhatikan ya. Nah itu Bi. Bener-bener. Kalau Abi gimana Bi? Mungkin ada anak-anak yang merasa minder? Pengalaman saya sih selama sama anak-anak kayaknya sih enggak ada sih anak yang minder itu. Kalau berangkat sekolah ya semangat itu. Cuma mungkin ini hanya sekedar kekurangan anak tersebut itu aja. Kadang-kadang ke sekolah ya bukannya belajar atau setelah pulang sekolah dia enggak langsung pulang, main aja. Kalau enggak dijemput ya itu. Apalagi kalau enggak dijemput, misalnya kalau kami kan enggak selamanya bisa jemput, kadang-kadang kan ada kalanya ada halangan, ada sesuatu yang belum bisa jemput, jadi agak telat gitu biasanya. Kadang-kadang anak-anak yang sampai sore belum pulang, apalagi dalam kondisi banjir itu, nah itu sampai main-main begitu dicariin sudah cuma pakai kolor aja, celana pendek, tasnya dicincing, udah pakai sepatu dicopot, nah itu. Tapi dijemput kan Bi? Tetap dijemput gitu. Cuma terkadang ya gitu. Walaupun seperti itu kadang-kadang kalau telat dijemput, biasanya kan gurunya gitu sering karena kan pasti kalau telepon atau WA itu pasti ada gitu. Bi ini anaknya nih minta dijemput seperti. Atau kalau enggak kadang-kadang diajak temannya sih kalau pulang ajak. Jadi nggak selamanya terus yang udah besar-besar mungkin bisa pulang sendiri gitu ya. Iya. Kebetulan sih sekolahnya enggak terlalu jauh. Dari asrama. Terus kondisi asrama gimana Bi? Di tempatnya Abi nih. Kan kadang-kadang ada juga yang merasa kondisi asrama aku nih kurang bagus atau gimana. Kondisinya bagaimana Bi?
Kalau Banjarmasin, nah kebetulan kan kami dari awal itu dengan asrama yang sangat sempit. Sangat sempit. Jadi ya di situ ruang tamu, ya di situ tempat tidur. Nah, kemudian dengan bertambah anaknya banyak juga. Nah, memang kita ditugaskan oleh sahabat yatim untuk mencari tempat yang lebih baik. Dan akhirnya ketemu tempat itu. Akhirnya ketemu. Jadi September tahun kemarin kami sudah pindah ke asrama yang istilahnya lebih layak lah. Jadi ada ruang tamu, ada tempat aulanya dia untuk sholat, kemudian ada kamar-kamarnya. Alhamdulillah berkat sahabat yatim. Amin, amin. Jadi sekarang udah enak ya tempatnya, Bang. Alhamdulillah. Nah, kalau Abi gimana nih? Pasti kan yang lama kan? Kalau asrama begitu saya datang, memang begitu datang sudah kondisinya menyedihkan begitu. Begitu datang, ini pengalaman nih. Begitu datang ke situ sudah disambut anak-anak, ternyata ada anak-anak yang paling besar, badannya gendut. Kayaknya wah ini serem, ini apa preman atau apa gitu ya. Ternyata anak mukim gitu ya. Dan dia sudah SMP. Begitu masuk, baunya itu namanya asrama laki-laki yang mungkin lain. Baunya itu sudah bau ndak karu-karuan, bau kayak gudang yang mungkin tidak bisa disebut lah. Ya sudah masuk itu, kondisinya seperti itu. Sampai kami pun tidur ya waktu itu beralaskan itu aja, tikar gitu di situ. Kayaknya sih kurang terawat, memang bangunannya sudah tua sih mulai dari awal ya. Tapi sampai sekarang belum pindah. Sampai sekarang masih di situ, dan memang tiap hari sih, kadang-kadang hampir tiap bulan itu pasti ada renovasi apa, karena anak laki-laki kan tinggal lakunya sudah seperti tadi dibilangin sekarang, oh iya bi, tapi 1 jam dari situ atau ya gitu. Kadang-kadang ada kerusakan, memang dibilang sudah tua sih. Tempatnya Sudah tua, bahkan ini sudah dari pihak yayasan juga menginstruksikan kalau bisa cari asrama tempat yang baru gitu, yang layak. Tapi hingga saat ini belum ketemu, karena di situ biarpun bangunannya sudah tua, ya sudah rapuh, memang sudah bolong-bolong gitu kan, sudah. Itu tempatnya strategis. Kemudian ya kalau Samarinda kan biasa tempat banjir, di situ tuh bukan tempat banjir gitu. Tapi perkotaan kan, Bi? Maksudnya kota. Itu. Sama juga perkotaan. Sama. Tapi tetap ada banjir juga di situ. Ya karena memang Kalimantan kan tempatnya Bang. Seperti itu. Oh, gitu sana juga Abi juga. Kalau tempat Abi alhamdulillah. Memang ketika di tempat lain ada resapan air naik ya. Di tempat Abi tidak. Yang baru ini. Yang asrama yang baru ini. Alhamdulillah tidak. Jadi agak enak nih ya ketimbang lagi. ya, memang kalau hujan udah was-was tuh. Kalau hujan terus sampai sekarang memang yang jadi masih ada kebocoran, dan ini belum ketemu sampai sudah berapa tukang itu. Belum ketemu itu kuncinya. Kenapa sih bisa bocor gitu. Sampai saya naik ke atas sendiri, ternyata ini penyakitnya ini. Ternyata itu ada kekurangan talang tuh, memang kurang turun. Jadi air kalau hujan deras tuh ya sudah, air tidak bisa jalan secara langsung. Jadi dia kembali ke bawah seng itu, jadi dia bocor. Ya, saya pikir rumahnya itu rumah panggung gitu. Ternyata enggak ya. Di sana tempat Abi juga enggak bukan rumah panggung, rumah biasa. Kalau rumah Abi memang rumah panggung kan, ada tiangnya tapi beton. Oh gitu. Memang di sana memang kebanyakan yang panggung ya. gitu. Rata-rata sih panggung juga, cuma kan panggungnya tetap aja dipakai pas ubin dipasangin gitu. Itu di atasnya gitu ya, biasa. Tapi tetap aja kalau nama anak lari itu kalau tidur ya duk gitu. Keluar suaranya itu sudah. Mungkin lebih parah sih daripada punya Aduh, lebih parah. Iya, betul. Ini kami ya tidak menutup-nutupi gitu. Iya, mudah-mudahan yang tapi alhamdulillah walaupun seperti itu anak-anak enggak masalah, ya enggak ada ngeluh juga. Tapi ya bikin saya juga ya. Ini pasti kalau tiap bulan pasti itu. Ada yang entah apa itu bolong. Selain dari anak-anak ya
tikusnya juga, waduh. Donatur, dengerin donatur. Sampai bosan sebetulnya, tapi ya apa boleh buat, mungkin itu harus menguji kesabaran kami ya, makanya tiap hari ya dengan telatennya tak tutupin pakai apa gitu. Dan itu yang kebetulan sih punya orang Cina jauh juga itu. Di situ Ya semampu kami aja lah, kalau memang itu bisa ditutup, bisa diperbaiki ya kami akal-akalin gitu. Yang penting anak-anak masih nyaman gitu. Nah ini kesannya ketika Abi sekarang udah jadi kepala asrama, kesannya itu momen yang paling berkesan ketika Abi jadi kepala asrama itu apa? Pasti kan ada sesuatu yang paling berkesan kan? Iya. Iya. Momen yang paling berkesan menurut Abi adalah ketika mereka melihat mereka menjadi lebih baik. Itu luar biasa. Yang dulunya kucel, jorok, ingusan. Alhamdulillah sekarang klimis, rapi. Kayak Abi ya, kayak rambutnya. Kemudian dari segi pendidikan, banyak anak-anak yang memang mereka terlantar kan. Dari segi pendidikan terbelakang oleh karena mereka bukannya tidak terurus sih, emang kemampuan untuk itu mungkin tidak ada, sehingga masalah pendidikannya ada yang putus sekolah, kemudian ada yang ngajinya nggak pernah lagi. Alhamdulillah berkat sahabat yatim anak-anak ini terayomi. Anak-anak terayomi ketika mereka ya tadi lebih ganteng kan, yang Abi asuh putra-putranya itu setiap bulan harus potong rambut, jadi lebih ganteng, lebih bersih. Lebih bersih, kemudian hafalannya juga yang dari nol sekarang udah banyak yang ada yang sudah juz amma itu sudah hafal, ada yang melebihi dari juz amma. Nah ketika itu lebih baik, itu momen yang sangat berharga bagi aku. Luar biasa. Tapi di sekolah juga udah mereka pernah dapat prestasi, Bi? Kalau di sekolah sekarang memang kalau dari Abi itu mereka termasuk 10 besar. 10 besar. Iya, tidak juara sih, cuma memang ada apa? Ya tadi mereka banyak ketinggalan sebenarnya. Cuma dari ketinggalan itu mereka naik. Alhamdulillah. Nah kalau Abi gimana Bi nih? Sesuatu yang memang sangat mengesankan bagi kami ya sebagai kepala asrama, terutama di Selamat Riyadi ini. Kami merasa senang, merasa bahagia karena begitu pertama datang, terus terang aja yang saya begitu lihat anak-anak seperti itu. Mungkin kalau masalah makan sih banyak aja ya. Ini masalah, terutama masalah pendidikan, masalah ngajinya itu jauh betul. Itu padahal sebelumnya dia itu dileskan, dipanggilkan guru privat, bahkan anak sendiri ngaji, belajar gitu. Sampai ya itu semua dibiayai dengan yayasan gitu. Cuma waktu itu pas ada COVID-19 ini, COVID-19 ini kan berhenti, anak-anak kan dari pusat kan enggak boleh belajar di asrama aja. Akhirnya ya beliau jadi kami semua ya yang mengensel kan pelajaran ngajinya. Di situ ternyata anak itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang betul-betul bacanya. Ya dari situ kami ya Abi sama Umi itu ya di situ sudah sama-sama bagi tugas gitu kan. Alhamdulillah mungkin 2 tahun lah, ya. Jadi ada hikmahnya itu COVID-19 itu bagi kami itu. Selama 2 tahun ini anak-anak alhamdulillah sampai sekarang sudah baca Quran semua, tajwidnya sudah paham semua. Mungkin satu aja yang masih ikro, yang itu emang ada salah satu anak yang kurang gitu, anunya IQ-nya agak di bawah gitu. Alhamdulillah, nah ini jadi satu kebanggaan bagi kami bahwa ternyata tidak sia-sia selama 2 tahun saya begitu kan mendidik atau mengajarkan, ternyata ada bekasnya. Di samping itu, nah, kami sendiri bisa langsung belajar. Kami mengakui aja kalau anak-anak di Sahabat Yatim ini yakin pintar-pintar. Bahkan anak saya aja mungkin kalau saya tidak bergabung ke sini belum tentu anak saya aja bisa Asmaul Husna, hafal surat juz amma, belum tentu. Bahkan mungkin saya tak ngaku sendiri saya tidak bisa seperti itu. Tapi dengan ada seperti itu minimal ya anak-anak bisa, dan saya juga bisa ikut belajar.
Itu malah satu keuntungan Jadi bagi sama-sama saya. belajar Nah, ya? iya itu. Dan memang belajar ini sampai kapanpun tidak ada batasnya. Tapi waktu itu Abi semuanya nggak kesulitan bahasa mereka kan, soalnya satu itu sih ya, satu apa sih, satu kampung, jadi nggak, kan biasanya kan di satu daerah itu kan ada bahasa mereka masing-masing saat itu, nggak ada kesulitan di situ. Kayaknya kalau di Kalimantan itu nasional sih ya. Nasional. Nasionalis. Kalau di Jawa kan bahasanya bahasa Jawa, Iya. bareng ada juga anak yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Iya, iya. Tapi nggak ada Kayak kesulitan di situ tidak ya? ada kesulitan dalam komunikasi bahasa itu tidak ada. Alhamdulillah. Kalau Abi kan orang daerah, jadi asli Sana. Kalsel yang jadi di Kalsel atau di Banjarmasin, jadi otomatis nggak ada kendala. Mudah-mudahan nanti pindahin ke Jawa. Jadi belajar bahasa Jawa kan? Jangan kakamnya kan? Apakah gitu? Mudah-mudahan kita doain dipindahin ke Jawa. Ke Surabaya dah. Ya, insya Allah lah itu kan tidak ada masalah. Dan itu Berarti ini les bahasa lagi. Soalnya pernah terjadi, ada orang Bandung terus dipindah ke daerah Jawa, mereka pakai bahasa Jawa, kan dia bingung. Betul, betul. Iya. Tapi alhamdulillah Abi ini berdua nggak ada masalah dengan bahasa ini ya. bahasa Untuk enggak, anak-anak sana. malah bahasa saya sendiri sudah lupa. Jadi di sini ya pakainya nasional aja. Iya. Dan memang itu penting sekali, komunikasi itu penting supaya mereka saling paham, memahami, ya itu untuk menyampaikan komunikasi kan harus bisa dipahami gitu. Betul. Ini Bi, mungkin Abi ada pesan dan harapan untuk anak-anak yang ada di asrama, silakan boleh dituangkan Bi di sini. Untuk anak asrama Iya, ya. untuk pesan dan harapannya. Jadi sering sebagaimana Abi sampaikan ketika tatap muka dengan mereka, bahwa kalian sangat beruntung berada di sahabat yatim. Kenapa? Karena semua terayomi dengan sahabat yatim. Segalanya, alhamdulillah. Pendidikannya diutamakan, kesehatannya juga. Jadi sering Abi sampaikan gitu kepada anak. Satu saja yang kalian lakukan, bersyukur untuk belajar lebih baik, karena itu tugas kalian. Itu saja. Harapan juga sama seperti itu ya. Luar biasa. Kalau Abi gimana, Bin? Harapan saya sih kepada anak-anak semuanya, seluruh anak-anak asrama ya. Kesempatan ini sebetulnya mungkin satu kesempatan yang baik, dan memang kesempatan itu biasanya tidak datang dua kali. Betul. Jadi harus betul-betul memang dipergunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Karena ya tanpa kita menyanyiakan waktu ini, tanpa kita memaksimalkannya dengan baik, ya mustahil sesuatu itu akan bisa tercapai juga ya. Dan tentunya adanya sahabat yatim ini adalah merupakan salah satu wadah yang dimana orang yang seharusnya bangkit gitu kan dan terpuruk, sehingga adanya sahabat yatim dia bisa merangkul dan membantu kaum yang lemah gitu untuk meraih keinginan, meraih cita-citanya sebaik mungkin. Harapan kami yang lebih utama itu ya, saya sering pesankan sama anak-anak, kalian ini tidak bakal selamanya tinggal di sini. Mungkin selama masih sekolah mungkin masih di sini. Kalau sudah lepas atau misalkan SMA atau kuliah, mungkin kalian pindah keluar, bahkan nanti kembali ke masyarakat gitu. Jadi tolong kalian apa yang ada di sini tuh maksimalkan. Dengarkan baik-baik pitutur atau kata-kata nasihat Abi gitu. Walaupun misalkan tidak langsung dilaksanakan, tidak langsung kita praktekkan, minimal ya itu kalian tahu. Karena suatu saat kalian tidak bakal di sini, pasti akan terjun di masyarakat. Gitu. Dan itu akan menjadi satu modal utama. Karena ya kami yakin semua anak itu dilatar belakangi yang memang kayaknya kurang SDM-nya gitu. Terutama mungkin dari lingkungannya kurang religi ya, pendidikannya jadi sangat berat sekali. Makanya kami harapkan itu pada semua anak-anak belajar sungguh-sungguh dengan baik. Beruntung ya ada sahabat yatim. Mungkin kalau saya zaman dulu ada sahabat yatim seperti ini, wah sudah enak gitu. Cuma sayangnya saya hidupnya terlalu dulu ya, lahirnya keduluan gitu. Coba kalau belakangan ini mungkin bisa menikmati sudah. Berarti ada saya dong. Kalau belakangan. Ya Bi, aduh mohon maaf, kayaknya waktunya kita sudah
lama juga, tapi sebenarnya lagi enak-enaknya ini ngobrol gitu. Iya, lagi seru ya. Padahal tadi dengeran yang lain tuh kok kelamaan Iya, betul. wah, bener kok kita cepat banget ini ya. Aduh, terima kasih Abi sudah hadir di acara saya Bincang Sahabat. Semoga acara ini semoga kita ini nggak hari ini bukan terakhir kita ketemu. Mudah-mudahan Saya bisa datang ke tempat Abi. Amin, Datang ke mudah-mudahan. Abi. Aduh. Ya pengennya sih begitu, tapi tergantung yang belakang bisa. Boleh pesan nggak? Boleh silakan Bi. Pesan terakhir ya. Jangan pesan terakhir ya. Terakhir di sini. Terakhir di sini. Maksudnya nanti undang lagi. Mau. Saya undang lagi insya Allah nanti. Pokoknya tolong kasih jadwal, tolong jadwal. Bahkan kalau bisa lihat dong keadaan kami. Iya. Supaya mereka lihat realnya keadaan seperti itu. Nanti insya Allah saya coba minta tolong sama bos saya, tolong kita jalan-jalan sekali-sekali gitu, ke tempat gitu, asrama gitu, berempat, oke? Jadi bukan cerita aja, bukan siapa tahu kalau cerita ada. Real nggak nih, bener nggak nih yang terjadi seperti itu? Memang pengennya sih begitu. Tapi kalau udah kata bos udah begini, saya udah percaya mudah-mudahan saya bisa datang ke tempat Abi sekali nih. Apa sih tempatnya? Kaltim. Ini Kaltim di Kalsel. Ya, pokoknya itu yang mesti kita. Bos, jangan lupa bos. Saya pengen jalan-jalan ke tempat bapak ini. Mudah-mudahan saya dapat cewek juga. Ya Bi, terima kasih sekali lagi sudah mampir ke tempat kita. Mohon maaf sekali lagi. Sahabat yatim tentu saya ngomongin masalah yatim jadi ngomongnya yatim sahabat yatim jadinya bintang sahabat. Terima kasih sudah tetap di channel saya dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Rais Endut. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.